Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok F. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas salah satu elemen dalam akuntansi, yaitu dilutive securities and earning per share atau laham dan laba per saham. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota bagian dari kelompok F. Yang pertama ada Hilwa NPM 298, ada Brian NPM 308, Berlian NPM 160, Ilza NPM 130, Nur Sabrina NPM 024, Lucia NPM 139, Marisa NPM 176, dan Natasha NPM 033. Nah, yang pertama kita akan membahas mengenai dilutive securities, yang dimana dilutive securities adalah instrumen keuangan yang dapat diubah menjadi saham biasa oleh pemegangnya, sehingga dapat meningkatkan jumlah total saham yang beredar. Selanjutnya yaitu ada convertible bond. Convertible bond ini adalah utang yang dapat diubah ke sekuritas lain. Contohnya yang paling lazim utang jangka panjang yaitu adalah obligasi. Nah, convertible bond ini memiliki manfaat sebagaimana halnya sebuah obligasi, yaitu dia tuh terdapat garansi pembayaran bunga dan juga pokok utang. Lalu obligasi convertible bond ini juga dapat diubah menjadi saham. Nah, selanjutnya yaitu ada alasan perusahaan menerbitkan utang yang dapat dikonversi. Yang pertama yaitu untuk menaikkan ekuitas tanpa harus menambah kendali kepemilikan perusahaan berupa saham biasa. Jadi, saat perusahaan itu menerbitkan utang yang dapat dikonversi, itu ada komponen ekuitas itu akan bertambah. Nah, bertambahnya ini berupa share premium. Lalu yang kedua yaitu mendapatkan pembiayaan utang dengan tarif yang lebih murah. Jadi ketika investor ini membeli convertible bond, dia juga mendapatkan hak untuk membeli saham biasa seperti itu. Selanjutnya yaitu di akuntansi utang dapat dikonversi. Nah, perusahaan itu biasanya menggunakan metode with and without, di mana dengan metode ini debt dan juga equity komponen itu harus dipisahkan ketika melakukan penjurnalan. Nah, ini bisa dilakukan dengan cara mencari fair value of convertible debt pada tanggal yang diterbitkan, lalu dikurangi dengan liability komponen, sehingga dia akan menghasilkan equity komponen at date of issuance, yaitu without the debt komponen. Jadi ketika dia melakukan convertible debt itu dia memisahkan both debt dan juga equity. Nah, nanti dikurangi dengan liability komponen, itu akan menghasilkan equity komponen tanpa debt komponen. Selanjutnya yaitu ada contoh soalnya, yaitu Roche Group menerbitkan 2000 lembar obligasi yang dapat dikonversi awal tahun 2019, di mana obligasi ini memiliki jangka waktu 4 tahun dengan suku bunga tercatat sebesar 6% dan diterbitkan pada nilai yang sama nominalnya, yaitu 1.000 euro per lembar, dengan jumlah uang yang diterima dari penerbitan obligasi ini adalah 2 juta. Bunga terutang secara tahunan pada tiap tanggal 31 Desember. Tiap obligasi dapat dikonversi menjadi 250 lembar saham biasa bernominal 1 euro per lembar, dan suku bunga pasar atas obligasi non-konversi adalah 9%. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang penjurnalan dari soal yang ada di slide sebelumnya. Namun di sini saya hanya akan menjelaskan secara singkat tentang hasil penghitungan. Kenapa? Karena materi tentang obligasi ini sudah dijelaskan di semester sebelumnya. Jadi di penjurnalan ini kita akan menjurnal cash sebesar 2 juta di bagian debit. Ini adalah jumlah uang yang diterima ketika penerbitan obligasi. Lalu ada bonds payable di sisi kredit sebesar 1.805.606. Ini didapatkan dengan menjumlahkan present value of principal dengan present value of the interest payment. Nah, akan menghasilkan present value of the liability component dan akan dijurnal sebagai bonds payable. Lalu karena ini masih ada selisih, maka kita menghitung fair value of convertible debt yang di dalamnya itu sudah dijelaskan tadi, yaitu ada 2 komponen, debt dan juga equity. Itu dikurangkan dengan fair value of the liability component at date of issuance, maka akan menghasilkan fair value of equity component at date of issuance yang dijurnal sebagai share premium conversion equity sebesar 194.394.
Nah, di sini terdapat beberapa kemungkinan penghentian. Yang pertama yaitu membeli kembali saat jatuh tempo. Apabila obligasi tersebut tidak dikonversi hingga jatuh tempo, maka Roche membuat jurnal atas pembayaran kepada pemegang obligasi dapat dikonversi. Nah, di sini penjurnalannya yaitu bonds payable pada cash sebesar 2 juta sesuai dengan uang yang didapatkan ketika penerbitan obligasi. Lalu yang kedua yaitu mengonversi obligasi pada tanggal jatuh tempo. Nah, di sini terdapat share premium conversion equity sebesar 194.394 yang sudah diperhitungkan di atas, di tabel atas. Lalu ada bonds payable sebesar 2 juta yaitu uang yang didapat ketika penerbitan obligasi. Lalu di sisi kredit yaitu ada share capital ordinary sebesar 500.000. Nah, 500.000 ini seperti yang ada pada soal, yaitu tiap obligasi dapat dikonversi menjadi 250 lembar saham biasa bernominal 1 euro per lembar. Nah, karena jumlah obligasinya adalah 2000 lembar, maka 2000 lembar ini dikalikan dengan obligasi yang dapat dikonversi menjadi 250 lembar. Jadi 2000 dikali dengan 250 maka akan hasilnya 500. Nah, dari penjumlahan share premium conversion equity dan bonds payable dikurangi dengan 500 share capital ordinary itu masih ada selisih sebesar 1.694.394. Ini akan dihitung sebagai share premium ordinary. Saya akan menjelaskan mengenai convertible preference share. Pengertian saham preference convertible ini adalah saham preferen yang bisa ditukar menjadi saham biasa dalam jumlah tertentu. Bedanya dengan obligasi convertible, instrumen itu hanya dicatat dalam ekuitas, jadi tidak ada liabilitas. Nah, kalau nanti saham ini dikonversi atau ditebus, perusahaan tidak mengakui adanya laba ataupun rugi karena dianggap transaksi antar pemegang saham. Yang kedua, ada karakteristik dan perbedaan dengan obligasi convertible. Perbedaan utamanya ada di komponen keuangan. Kalau obligasi convertible ada 2 komponen, yaitu liabilitas dan ekuitas. Tapi kalau saham preference convertible, komponen yang diakui cuma ekuitas saja. Bagi perusahaan, ini menguntungkan karena tidak ada kewajiban membayar bunga seperti obligasi. Jadi, setiap transaksi yang terjadi dengan pemegang saham hanya dianggap sebagai transaksi ekuitas biasa. Lalu ada contoh jurnal penerbitan saham preference convertible. Diambil dari contoh kasus Morse AG menerbitkan 1000 saham preference convertible, nilai nominalnya 1 euro per saham, tapi dijual dengan harga 200 euro per saham. Dari situ perusahaan menerima kas sebesar 200.000 euro, kemudian 1.000 euro dicatat sebagai modal saham preferen. Dan sisanya yaitu 199.000 euro dicatat sebagai agio saham bagian ekuitas konversi. Lalu selanjutnya ada jurnal konversi saham preference ke saham biasa. Nah, kalau saham preference tadi konversi menjadi saham biasa, misalnya satu saham preference menjadi 25 saham biasa dengan nilai nominal 2 euro, maka total modal saham biasa yang tercatat adalah 50.000 euro. Sisanya dicatat sebagai agio saham biasa sebesar 150.000 euro. Jadi akunnya tetap seimbang, hanya dipindahkan dari preference ke biasa tanpa ada laba rugi. Lalu yang kedua ini ada jurnal repurchase saham preference convertible. Kalau misalnya saham preference tersebut tidak dikonversi tapi ditebus kembali, misalnya dengan harga 410.000 euro, maka jurnalnya adalah menghapus modal saham preference 1.000 euro, agio saham 199.000 euro. Kemudian sisanya 210.000 euro diambil dari laba ditahan. Kas yang keluar dicatat sebesar 410.000 euro. Jadi selisih yang lebih besar ini dari nilai bukunya dibebankan di laba ditahan, seolah-olah perusahaan membayar dividen tambahan. Lalu ada convertible bonds atau pengertian obligasi convertible dan tren global. Kalau beralih ke obligasi convertible, instrumen ini adalah obligasi yang bisa ditukar menjadi saham biasa. Perusahaan suka menerbitkan obligasi ini karena bisa mendapatkan dana dengan bunga yang lebih rendah.
Investor juga tertarik karena ada peluang keuntungan kalau harga saham naik dari data global. Dalam 20 tahun terakhir, menerbitkan obligasi konvertible sudah mencapai lebih dari 40 miliar dolar Amerika. Lalu keuntungan bagi perusahaan dan investor. Bagi perusahaan keuntungannya jelas, yaitu biaya bunga lebih rendah dibanding obligasi biasa. Sementara bagi investor ada dua keuntungan. Pertama, mereka dapat proteksi sebagai global pada umumnya. Proteksi seperti obligasi pada umumnya. Kedua, mereka juga punya kesempatan memperoleh keuntungan besar dari kenaikan harga saham karena bisa menukar obligasi jadi saham. Lalu yang terakhir ada implikasi akuntansi obligasi konvertible. Dari sisi akuntansi, menurut US GAAP, obligasi konvertible dikategorikan sebagai liabilitas. Nah, dalam kasus STM, seluruh obligasi dicatat sebagai utang walaupun ada komponen ekuitas yang tidak tercatat. Akibatnya, STM sampai melaporkan beban bunga negatif. Jadi hal ini menunjukkan bagaimana perlakuan akuntansi bisa beda dengan nilai ekonomi sebenarnya. Waran saham. Waran adalah sertifikat yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli saham pada harga tertentu dalam jangka waktu tertentu. Opsi ini mirip dengan hak konversi. Waran jika dieksekusi menjadi saham biasa dan biasanya memiliki efek dilutif atau mengurangi laba per saham yang serupa dengan efek dilutif dari konversi sekuritas konversi. Namun, perbedaan substansial antara sekuritas konversi dan waran saham adalah bahwa pada saat pelaksanaan waran, pemegang waran harus membayar sejumlah uang untuk mendapatkan saham. Penerbitan waran atau opsi untuk membeli saham tambahan biasanya muncul dalam 3 situasi. Yang pertama, ketika menerbitkan berbagai jenis sekuritas seperti obligasi atau saham preferen. Perusahaan seringkali menyertakan waran untuk membuat sekuritas tersebut lebih menarik dengan menyediakan penendang ekuitas. Tujuan utamanya adalah untuk menjadikan obligasi atau saham preferen lebih menarik bagi investor. Yang kedua, setelah penerbitan saham biasa tambahan, pemegang saham lama memiliki hak memesan efek terlebih dahulu untuk membeli saham biasa terlebih dahulu. Perusahaan dapat menerbitkan waran sebagai bukti hak tersebut. Tujuan utamanya adalah melindungi pemegang saham lama dari dilusi kepemilikan. Dilusi terjadi ketika perusahaan menerbitkan saham baru yang menyebabkan persentase kepemilikan saham lama berkurang. Yang ketiga, perusahaan memberikan waran yang sering disebut sebagai opsi saham kepada para eksekutif dan karyawan sebagai bentuk kompensasi. Tujuan utamanya adalah untuk menyelaraskan kepentingan karyawan dengan kepentingan pemegang saham dan sebagai alat untuk retensi talenta. Waran saham yang diterbitkan dengan efek lain. Waran yang diterbitkan dengan sekuritas lain pada dasarnya adalah opsi jangka panjang untuk membeli saham biasa dengan harga tetap. Umumnya masa berlaku waran adalah 5 tahun, terkadang 10 tahun. Terkadang perusahaan dapat menawarkan waran abadi. Cara kerja waran saham adalah seperti ini. Asumsikan bahwa Bohai Pharmaceutical Group atau CHN menawarkan unit yang terdiri dari satu saham biasa dan satu waran saham. Dalam hal ini, waran Bohai dapat dilepaskan, artinya waran tersebut dapat dilepaskan atau dipisahkan dari saham biasa dan diperdagangkan sebagai sekuritas terpisah. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang right issue atau HMETD, yaitu hak memesan efek terlebih dahulu. Adalah hak istimewa yang diberikan kepada pemegang saham lama untuk membeli saham baru yang diterbitkan oleh perusahaan sebelum saham tersebut ditawarkan kepada publik. Nah, dampak dari rights issue ini sendiri ada dua. Yang pertama terhadap investor, yaitu mempertahankan kepemilikan. Dengan memanfaatkan right issue, pemegang saham lama dapat mempertahankan persentase kepemilikan mereka di perusahaan. Lalu untuk yang kedua terhadap perusahaan, yaitu meningkatkan modal dan menjaga hubungan baik kepada investor lama. Perusahaan dapat memperoleh tambahan modal tanpa harus mencari investor baru, sekaligus menjaga kepercayaan pemegang saham lama. Mekanisme rights issue atau HMETD dilakukan melalui beberapa tahap. Yang pertama yaitu periode penawaran.
waktu di mana rights issue ditawarkan kepada pemegang saham lama. Yang kedua yaitu CAM date, tanggal terakhir pemegang saham berhak mendapatkan HMETD. Yang ketiga ada X date, tanggal setelah CAM date di mana hak tidak lagi melekat pada saham. Yang keempat ada masa perdagangan HMETD, periode di mana HMETD dapat diperjualbelikan secara luas. Yang kelima yaitu penebusan pemegang HMETD menebus haknya dengan membeli saham baru. Yang keenam hangus, HMETD yang tidak digunakan akan hangus setelah periode berakhir. Selanjutnya ada fungsi dan tujuan rights issue. Rights issue memiliki beberapa fungsi dan tujuan penting, yaitu yang pertama, mencegah dilusi, menghindari pengurangan presentasi kepemilikan pemegang saham lama. Yang kedua yaitu mempertahankan kendali pemegang saham utama tetap memiliki kontrol atas perusahaan. Yang ketiga yaitu menetapkan modal, cara efektif untuk meningkatkan modal perusahaan. Dan yang keempat harga menarik. Saham baru biasanya dijual dengan harga lebih murah dibandingkan harga pasar. Untuk materi selanjutnya saya akan membahas tentang kompensasi berbasis saham. Nah, kompensasi berbasis saham ini ada 3 program. Yang pertama itu adalah opsi saham atau share option. Nah, share option ini memberi suatu opsi kepada karyawan utama perusahaan untuk dapat membeli saham biasa pada harga tertentu dalam suatu periode waktu. Nah, opsi saham ini akan diakui dengan nilai wajar. Nah, perlu diingat kalau opsi saham ini hanya diberikan kepada karyawan utama perusahaan. Jadi, bagi karyawan yang sudah memiliki jabatan yang tinggi dan sudah bekerja lama di perusahaan. Nah, tujuan dari pemberian opsi saham ini ada 5. Yang pertama adalah kompensasi berbasis kinerja. Jadi, ini merupakan kompensasi atas kinerja dari karyawan tersebut. Lalu, opsi saham ini diberikan untuk memotivasi karyawan. Selanjutnya, opsi saham ini adalah strategi perusahaan agar karyawan eksekutif tetap bertahan dan agar perusahaan berhasil merekrut talent baru. Nah, merekrut talent baru maksudnya di sini adalah ketika perusahaan sudah memberi opsi saham, jadi pelamar-pelamar kerja otomatis akan mengetahui bahwa perusahaan ini akan memberi opsi saham kepada karyawan yang sudah bekerja keras. Jadi otomatis banyak pelamar yang akan mengincar perusahaan tersebut. Lalu upaya memaksimalkan pendapatan karyawan dan meminimalkan biaya perusahaan setelah dipotong pajak. Nah, dengan opsi saham ini otomatis gaji karyawan yang dipotong pajak tidak akan terlalu banyak. Lalu yang terakhir adalah penggunaan kriteria kerja sebagai upaya pengendalian terhadap karyawan. Nah, dalam opsi saham ini ada dua topik, yaitu menentukan beban kompensasi. Nah, beban kompensasi opsi saham ini dihitung pada nilai wajar opsi yang diharapkan untuk digunakan saat tanggal penyerahan atau disebut juga dengan grant date. Yang kedua adalah alokasi beban kompensasi. Nah, dalam opsi saham ini mengakui beban kompensasi pada periode di mana karyawan memberikan kinerjanya sampai periode kinerja atau service period. Untuk program yang kedua adalah program pembatasan saham atau restrict share plans, atau biasa disebut juga restrict share program. Lalu program pembatasan saham ini adalah pemberian saham kepada karyawan dengan ketentuan bahwa saham ini tidak boleh dijual, dipindah tangankan, atau digunakan sampai dengan batas waktu yang ditetapkan. Nah, saham ini adalah sekuritas yang selalu berharga. Lalu sedikit sekali mengurangi persentase kepemilikan pemegang saham lama. Lalu yang selanjutnya, program ini memiliki kesesuaian antara program intensif karyawan dengan perusahaan. Lalu dalam pencatatannya di jurnal,
program pembatasan saham ini akan memunculkan akun baru, yaitu unearned compensation. Nah, akun ini menggambarkan biaya jasa yang belum dilaksanakan. Nah, biaya ini bukan merupakan aset dan dilaporkan pada bagian ekuitas di laporan laba rugi sebagai akun kontra dari ekuitas. Jadi, akun kontra itu adalah kebalikan dari akun kebalikan dari akun ekuitas. Maksudnya jika ekuitas saldo normatifnya di kredit, maka akun unearned compensation ini akan berada di sisi debit, selalu di sisi debit. Lalu program yang terakhir adalah program pembelian saham oleh karyawan. Nah, program ini memberikan keleluasaan kepada seluruh karyawan untuk dapat membeli saham dengan harga diskon dan dalam rentang waktu tertentu. Nah, program ini diakui dengan kompensasi dan harus dicatat sebagai beban selama masa penawarannya. Nah, ISB mengatur bahwa tidak ada perbedaan perlakuan antara program massal atau kepada semua karyawan dengan program lainnya kepada karyawan. Nah, program ini, pengungkapan program kompensasi saham di laporan keuangan ini akan dicatat di laporan keuangan, yaitu di catatan atas laporan keuangan atau CALK. Nah, apa aja yang dicatat, yaitu hakikat dan lamanya pengaturan pembayaran berbasis saham yang sudah ada dalam satu periode. Lalu, bagaimana nilai wajar instrumen ekuitas yang diserahkan tersebut ditetapkan dalam satu periode. Kemudian, dampak dari transaksi pembayaran berbasis saham ini terhadap laba atau rugi bersih perusahaan selama satu periode dan terhadap posisi keuangan perusahaan. Sekian dari saya. Untuk bagian selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan Basic Earning Per Share atau EPS dasar. Nah, teman-teman, Basic Earning Per Share ini merupakan ukuran profitabilitas yang menunjukkan pendapatan bersih yang tersedia untuk setiap lembar saham biasa. Rumusnya yaitu laba bersih dikurangi dividen saham preferred dibagi rata-rata tertimbang. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengapa dikurangi. Karena mengapa laba bersih dikurangi dividen saham preferred. Nah, teman-teman, saham preferred memiliki klaim atas dividen sebelum saham biasa. Oleh karena itu, laba yang tersedia alias laba bersih untuk pemegang saham biasa adalah laba bersih setelah hak dividen saham preferred dipenuhi. Nah, kenapa kok dibagi rata-rata tertimbang? Jumlah saham yang beredar, teman-teman, bisa berubah-ubah sepanjang tahun. Akibatnya, pertama, aksi korporasi seperti stock split, right issue, atau buyback yang mencerminkan perubahan ini secara adil, sehingga kita harus menggunakan rata-rata tertimbang, bukan jumlah saham di awal atau akhir tahun saja. Jadi, rata-rata tertimbang perlu dimasukkan karena berfungsi untuk perhitungan yang adil bagi pemegang saham. Nah, lebih lanjutnya saya akan menjelaskan bahwa dividen saham preferred kumulatif ataupun non-kumulatif dikurangi dari laba bersih karena pemegang saham preferred memiliki klaim prioritas atas laba. Rata-rata tertimbang saham biasa memperhitungkan perubahan jumlah saham selama periode akuntansi dengan menyesuaikan untuk dividen saham atau pemecahan saham, stock split. Nah, pemecahan saham ini biasanya disebut stock split ya teman-teman, yang terjadi. EPS dasar wajib disajikan pada laporan laba rugi perusahaan dengan struktur modal sederhana tanpa sekuritas dilutif. Di sini saya akan menjelaskan mengenai laba per saham berdilusi. Struktur modal kompleks terjadi ketika perusahaan memiliki efek konversi opsi, waran, atau hak lain yang pada saat konversi atau eksekusi yang dapat mendilusi laba per saham.
Ketika perusahaan memiliki struktur modal kompleks, maka perusahaan melaporkan laba per saham dasar dan laba per saham dilusian. Lalu untuk menghitung EPS dilusian itu sama dengan menghitung EPS dasar. Perbedaannya adalah EPS dilusian memasukkan dampak dari semua saham biasa yang berpotensi dilutif yang beredar selama periode berjalan. Lalu untuk efek anti-dilutif adalah efek yang pada saat konversi atau eksekusi akan menambah laba per saham atau mengurangi rugi per saham. Selanjutnya adalah EPS dilusian efek konversi. Pada saat konversi, perusahaan menukarkan efek konversi dengan saham biasa. Nah, perusahaan mengukur dampak dilutif dari konversi pada EPS potensial menggunakan metode jika dikonversi. Metode ini untuk aplikasi konversi dengan mengasumsikan yang pertama, yaitu konversi dari efek konversi pada awal periode atau pada saat penerbitan efek, jika diterbitkan selama periode berjalan, dan bunga terkait setelah dikurangi pajak. Lalu yang kedua yaitu penghapusan. Selanjutnya adalah EPS dilusian opsi saham dan waran. Perusahaan menggunakan metode saham treasury untuk memasukkan opsi waran dan ekuivalennya ke dalam perhitungan EPS. Metode saham treasury itu mengasumsikan bahwa opsi atau waran dieksekusi pada awal tahun dan perusahaan menggunakan hasilnya untuk membeli saham biasa dengan saham treasury. Jika harga eksekusi itu lebih rendah dari harga pasar, maka hasil dari eksekusi tidak cukup untuk membeli kembali semua saham. Oleh karena itu, perusahaan kemudian menambahkan saham tambahan yang tersisa ke jumlah rata-rata tertimbang saham yang beredar dengan tujuan untuk menghitung laba per saham. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai peninjauan kembali anti-dilusi. Saham biasa yang dapat diterbitkan secara kontingen adalah saham biasa yang dapat diterbitkan berdasarkan pada pemenuhan ketentuan tertentu dalam perjanjian saham kontingen tanpa atau dengan sedikit pembayaran baik dalam bentuk kas maupun alat pembayaran lain. Lalu dalam menghitung EPS dilusian, perusahaan itu harus mempertimbangkan semua efek yang bersifat dilutif. Namun, pertama-tama yang harus dilakukan adalah menentukan efek berpotensi dilutif yang kenyataannya bersifat dilutif dan anti-dilutif. Lalu, perusahaan harus mengecualikan efek yang bersifat anti-dilutif, serta tidak dapat menggunakan efek tersebut untuk mengimbangi efek yang bersifat dilutif. Selanjutnya di sini ada soal 16-12 yang menyatakan pada tanggal 1 Januari 2002, perusahaan Makila SA memberikan opsi saham kepada karyawan untuk membeli 20.000 lembar saham dengan harga pelaksanaan sebesar 25 euro per saham. Pada tahap ini belum ada pencatatan jurnal karena hanya pemberian hak opsi tanpa biaya kompensasi yang diakui. Selanjutnya, pada 31 Desember 2022, perusahaan mulai mengakui beban kompensasi sebesar 200.000 euro. Jurnalnya adalah mendebit akun biaya kompensasi sebesar 200.000 euro dan mengkredit akun saham premium opsi saham sebesar 200.000 euro. Hal ini mencerminkan pengakuan biaya kompensasi untuk tahun pertama. Kemudian pada 1 April 2023 terdapat 3.000 opsi yang hangus karena karyawan mengundurkan diri. Nilai opsi yang hangus tersebut adalah 60.000 euro. Jurnalnya yaitu mendebit saham premium opsi saham sebesar 60.000 euro dan mengkredit beban kompensasi sebesar 60.000 euro. Berlanjut ke 31 Desember 2023, perusahaan kembali mengakui beban kompensasi untuk tahun kedua, tetapi jumlahnya menurun akibat adanya opsi yang hangus. Jumlah beban yang diakui adalah sebesar 140.000 euro, maka jurnalnya adalah mendebit biaya kompensasi sebesar 140.000 euro dan mengkredit saham premium opsi saham sebesar 140.000 euro. Pada 31 Maret 2024, terdapat 12.000 opsi saham yang dieksekusi oleh karyawan ketika harga pasar saham 40 euro. Sementara harga pelaksanaan tetap 25 euro per saham. Jurnalnya adalah debit kas sebesar 300.000 euro dari 12.000 dikali 25 euro.
terbit juga saham premium opsi saham sebesar 240.000 euro pada kredit modal saham biasa sebesar 120.000 euro dari 12.000 dikali nilai nominal 10 euro pada saham premium biasa sebesar 420.000 euro. Hingga akhir periode masih tersisa 5.000 opsi saham yang belum dieksekusi. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai soal E16.4, yaitu diminta untuk yang A, siapkan jurnal untuk mencatat penerbitan aplikasi konversi pada 1 Januari 2019. Maka jurnalnya adalah uang tunai sebesar 60.000 pada hutang obligasi 53.993, saham premium ekuitas konversi 6.007. Lalu pada soal yang B, siapkan ayat jurnal untuk mencatat pembayaran bunga pada tanggal 31 Desember 2020, yaitu jurnalnya beban bunga sebesar 4.625, hutang obligasi 735 pada uang tunai sebesar 5.000. Lalu pada soal yang C, yaitu asumsikan obligasi telah dikonversi pada tanggal 31 Desember 2021, nilai wajar komponen liabilitas obligasi ditentukan sebesar 54.000 pada tanggal 31 Desember 2021. Nah, buat air jurnal untuk mencatat konversi tersebut pada tanggal 31 Desember 2021, asumsikan bahwa aktual bunga terkait dengan 2021 telah dicatat. Maka jurnalnya adalah saham premium ekuitas konversi sebesar 6.007, hutang obligasi 51.783 pada model saham biasa 6.000, saham premium biasa 51.790. Selanjutnya, soal yang D, asumsikan bahwa obligasi konversi dibeli kembali pada tanggal 31 Desember 2021 seharga 55.500, bukan dikonversi seperti yang ditunjukkan komponen kewajiban obligasi ditetapkan sebesar 54.000 pada tanggal 31 Desember 2021. Asumsikan bahwa aktual bunga terkait dengan tahun 2021 telah dicatat. Maka jawabannya adalah perhitungan untung atau rugi. Nilai sekarang dari komponen kewajiban di tanggal 31 Desember 2021 yaitu 54.000 kurang nilai tercatat dari atas yaitu 51.783, maka kerugiannya adalah 2.217. Penyesuaian terhadap ekuitasnya yaitu nilai wajar obligasi konversi dan kewajiban dan ekuitas sebesar 55.500 dikurangi komponen kewajiban 54.000, maka penyesuaian pada saham premium ekuitas konversi adalah 1.500. Maka jurnalnya adalah saham premium ekuitas konversi sebesar 1.500, hutang obligasi 51.783, kerugian karena pembelian kembali yaitu 2.217 pada uang tunai sebesar 55.500. Lalu yang E yaitu asumsikan obligasi tersebut jatuh tempo pada tanggal 31 Desember 2023 dan Lin membeli kembali obligasi tersebut. Maka siapkan jurnal untuk mencatat transaksi ini. Maka jurnalnya adalah beban bunga sebesar 4.074, hutang obligasi 926 pada uang tunai sebesar 5.000. Lalu hutang obligasi sebesar 50.000 pada uang tunai sebesar 50.000. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan soal E16.7. Sebelum saya mempresentasikan jawaban saya, teman-teman, saya akan membacakan data yang terdapat dalam soalnya. Pada tanggal 1 Januari 2022, perusahaan Chang Ltd memiliki 480.000 saham biasa yang beredar. Selama tahun 2022, perusahaan melakukan transaksi berikut yang mempengaruhi akun saham biasa, yaitu pada tanggal 1 Februari, perusahaan menerbitkan 120.000 saham. Pada tanggal 1 Maret, perusahaan menerbitkan dividen saham sebesar 20%. Pada tanggal 1 Mei, perusahaan membeli kembali 100.000 saham treasury. Pada tanggal 1 Juni, perusahaan melakukan pemecahan saham atau stock split 3-1. Nah, pada tanggal 1 Oktober, teman-teman, perusahaan menerbitkan kembali 60.000 saham treasury. Selanjutnya, saya akan melanjutkan pada tanggal 1 Februari kan
mohon maaf, pada tanggal 1 Januari perusahaan memiliki saham sebesar 480.000 saham biasa yang beredar. Nah, periodenya kan selama 3,6 bulan, teman-teman. Terus fraksi tahunnya 1 bulan per tahun. Nah, rumus Week Series ini saham beredar dikali periode dikali fraksi tahun. Jadi sama dengan 144.000. Nah, untuk bulan Februari, pada tanggal 1 Februari ini, perusahaan menerbitkan 120.000 saham. Saham beredarnya itu dijumlah, teman-teman. 480.000 ditambah 120.000. Jadi saham beredarnya itu 600.000. Periodenya 3,6 bulan. Nah, fraksi tahunnya masih sama seperti bulan Januari, yaitu 1 per tahun. Week series-nya rumusnya masih sama, yaitu dikalikan semuanya. Jadi hasilnya 180.000. Pada tanggal 1 Maret, perusahaan menerbitkan dividen saham sebesar 20%. Nah, itu dikalikan ya teman-teman. Jadi hasilnya 720.000. Nah, periodenya selama 3 bulan. Fraksi tahunnya, sebentar. Untuk fraksi tahunnya 2 bulan per tahun. Jadi week series-nya sebesar 360.000. Nah, untuk bulan 1 Mei, perusahaan membeli kembali 100.000 saham treasury. Jadi 720.000 tadi dikurangi 100.000. Jadi saham beredarnya itu 620.000. Kenapa? Karena perusahaan membeli kembali 100.000 saham treasury, teman-teman. Jadi periodenya masih sama selama 3 bulan. Terus untuk fraksi tahunnya sama seperti tanggal 1 Januari dan 1 Februari. Nah, untuk week series-nya karena dikalikan semua, totalnya 155.000. Terus kemudian pada 1 Oktober, pada 1 Juni, perusahaan melakukan pemecahan saham atau stock split 3-1. Nah, saham beredarnya 1.860.000. Untuk periodenya 1 bulan. Fraksi tahunnya 4 bulan per tahun. Yaitu kalau didesimalkan 0,333 sekian. Terus week series-nya karena dikalikan semua 620.000. Pada tanggal 1 Oktober, perusahaan menerbitkan kembali 60.000 saham treasury. Saham beredarnya 1.920.000. Periodenya selama 1 bulan, teman-teman. Nah, fraksi tahunnya 3 bulan per tahun. Kalau didesimalkan 0,25 ya, teman-teman. Nah, week series-nya jadi 480.000. Balik ke awal. Balik ke yang dimiliki perusahaan pada tanggal 1 Januari. Terus untuk totalnya ada 1.939.000. Yang kedua, diminta EPS dengan prevent non-kumulatif atau tanpa dividen. Nah, rumusnya adalah net income dibagi weight average ordinary shares. Yaitu yang tadi earned net income yang diketahui pada soal sebesar 3.256.000.000 dibagi 1.939.000. Totalnya 1.679,22. Itu dibulatkan ya, teman-teman. Untuk yang C, karena soal diminta EPS dengan prevent kumulatif, jadi kita hitung dividen per share-nya dulu. 9% dikali 1 sekian par sama dengan 9 per prevent share. Kemudian 9 yen tadi dikalikan dengan dividen prevent-nya yaitu 100.000 sama dengan 900.000 yen. EPS kumulatif prevent net income, rumusnya net income dikurangi prevent dividends dibagi weight average ordinary shares, yaitu 3.256.000 dikurangi 900.000 jadi 3.256.000.
mohon maaf 3 miliar 256 ribu juta. Mohon maaf 3 miliar 256 juta ribu dikurangi 900 ribu dibagi 1.935.000. Nah, hasilnya teman-teman 1.678,75. Yang D, EPS dengan kerugian operasi dihentikan. Pertama kita cari laba dari operasi terus berjalan. Net income plus loss from discontinued operation sama dengan tadi ya teman-teman 3 miliar 256 juta ditambah 432 juta sama dengan 3 miliar 688 juta ribu. EPS operasi terus berjalan sama dengan EPS operasi terus berjalan ini rumusnya teman-teman 3 juta 3 miliar 688 juta ribu yang dari laba dari operasi terus berjalan ini dibagi dengan 1.939.000. Hasilnya 1.902,01. Nah, untuk operasi dihentikan ini karena dia kehilangan sebesar 432 juta, jadi minus 432 juta yen dibagi 1.939.000 sama dengan minus 222,80 atau minus 222,8. Nah, untuk EPS laba bersihnya ini rumusnya net income dibagi week average ordinary sales sama dengan EPS biasa pada tahun 2022 yang jawabannya terdapat di soal B. Nah, untuk net income-nya ini sebesar 3 miliar 256 juta yen dibagi dengan 1.939 juta sama dengan 1.679,22. Sekian, terima kasih.